indahnya angker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabarnya untuk saudara-saudara semuanya dari Sabang sampai Merauke ya. Malam hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dimudahkan mencari rezeki, dimudahkan mencari kerjaan, dan dibuangkan segala penyakit kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tuh malam yang sangat sejuk dan indah gitu. Makanya saya kalau bilang setiap desa-desa manapun ya, itu semua ada penunggunya ya. Entah yang penunggunya yang punya rumah, entah yang punya sawah ya, itu benar ya. Tapi beda lagi ini ya, yang saya ceritakan ini. Dulu saya disuruh beli rokok oleh seorang kakek saya. Kakek saya menyuruh saya membeli rokok. Zaman dulu rokoknya itu sukarelos kayak gitu, kayak dari kelopon dulu. Lintingan kayak linting. Saya semangat kawan-kawan. Semangat kayak gini. Itu mau maghrib ya, itu setiap saya beli rokok kan melewati sebuah keramat yang paling tua. Zaman dahulu itu belum banyak lampu kawan-kawan, masih uplek ataupun peplok ya. Jadi lampunya itu segini, ada yang bikinan dari bolok, nanti dikasih air gas ya, pengogas gitu ya. Jadi kasih kayak subuh gitu loh ya. Jadinya saya setiap membelikan rokok kakek saya itu selalu melewati keramat ataupun makam tua. Nah, jadi makamnya hanya tiga makam, tapi orang pada takut ya. Tapi saya kalau di situ mesti melihat bayangan seorang wanita memakai daster warna putih. Nah, itu. Tapi saya permisi gitu. Tadi saya nggak mengerti barang itu penjaganya itu atau tidak, itu saya nggak pernah. Ya, akhirnya kakek saya tak ceritain. Saya habis pulang beli rokok tadi, udah nyampe ke rumah, saya cerita sama kakek saya. Jadi saya lari, napas saya ngap-ngapan gitu, ngos-ngosan gitu. Kakek saya bilang, ada apa kamu tumben lari-lari gitu. Saya sebelum lewat situ saya permisi gitu. Itu keramat tua itu sampai sekarang pun masih gitu. Sekarang dibangun bagus sekarang. Yang saya belum mengerti tentang perjalanan, tentang jarah-jarah itu belum memahami, sekarang sudah besar gini memahami. Aku melihat kakek saya jam 12 malam itu berjalan di makam itu. Berjalan sambil memakai baju hitam, celana hitam, memakai belangkon. Kakek saya datang ke situ jam 12 malam. Saya ngikutin dari belakang. Tapi anehnya begini kawan-kawan. Si kakek saya ini padahal sudah tahu kalau itu ada wanita cantik. Dasternya putih juga sama, sedikit kusut, sedikit ada kayak warna coklatnya, itu bisa ngobrol dengan kakek saya. Ini saya cerita merinding ya. Jadi herannya saya kenapa kakek saya ini kok bisa bicara dengan makhluk seperti itu gitu. Itu seorang putri zaman dahulu, zaman Belanda. Itu ada orang Belanda meninggal di situ gitu loh. Jadi kakek saya itu
merawat makam itu sudah lama. Jadi makanya saya disuruh beli rokok mesti jam 6 pas, mesti saya disuruh beli rokok di situ gitu. Jadi zaman dahulu itu kan orang-orang itu kan yang punya TV itu jarang gitu. Kalau di tempat saya itu kalau sudah maghrib itu banyak sekali anak-anak itu pada lihat TV tempat saya. TV-nya duluan warnanya warna kuning gitu loh, hitam putih gitu loh, pakai aki dulu ya. Nah, habis itu kakek saya tertawa dan nertawain saya, kenapa kamu dari belakang ikutin gak mau masuk sekalian gitu. Saya takut karena gelap di situ. Gak usah takut ya, saya di situ nggak ada setan, nggak ada hantu gitu, nggak ada Casper dulu gitu. Kakek saya bilang gitu. Tapi saya ini kalau melihat kakek saya itu tenang gitu, tenang menghadapi siapapun dia tenang. Apalagi makhluk-makhluk seperti itu dia yang paham. Saya juga tahu di mata saya bahwa itu ada wanita yang kemarin yang maghrib ataupun jam 6 itu nongol di depan makam itu gitu. Nah, jadi hidungnya mancung putih dan dia baik hati kawan ya. Akhirnya dia pakai nama Jawa, namanya Dumilah gitu ya. Mbak Dumilah itu asli orang Belanda, lama di tanah Jawa ya. Makanya di mana-mana itu semuanya banyak kuburan Cina ya, kuburan Cina gitu. Jadi kalau masalah seram, angker ya itu tergantung ya, tergantung bawaan diri kita. Semua itu dari sugesti ya, sugesti dari pikiran kita, hati kita. Kalau kita penakut ya penakut gitu ya. Jadinya saya memahami seperti itu. Akhirnya kakek saya cerita, kamu nggak perlu takut di makam itu yang merawat saya. Sejak kamu belum lahir, bapakmu belum lahir. Ini zaman orang perjuangan. Nah, perjuangan memperjuangkan makam. Tapi lahannya itu sangat luar biasa. Terus lahannya luas, yang mempunyai yang meninggal itu. Jadi yang meninggal itu sebenarnya anaknya satu cewek, bapaknya dan ibunya. Orang Belanda semua ini ya. Jadi orang Belanda itu lama di kota yang ditempatin kakek saya itu ya. Akhirnya kakek saya semakin tua saya dibelajarin suruh berjalan kaki antara startnya dari kota Ponorogo sampai kembali dan Lombok ya. Alas Purwo itu tetap gitu. Dan dulu nasi masih 300 rupiah nasi bungkus gitu loh kan. Makanya saya ini cerita seperti ini. Nanti di sana kamu nggak boleh minta orang, nggak boleh apa gitu. Saya berjalan kaki sambil membawa bekal lele. Bekal lele itu dinamakan gitar kecil gitu. Saya sambil bernyanyi, sambil ngamen. Yang penting saya dapat ganjaran juga kan ya. Mau ditolak nyanyi suara saya jelek nggak masalah. Yang penting saya penuh yakin dengan diri saya sendiri. Jalan kaki lah sampai Surabaya menuju ke Banyuwangi tadi. Akhirnya di situ ada mau masuk ke Banyuwangi itu ada hutan ya. Hutan itu di Gapura itu ada orang yang jualan mungkin ya. Dulu belum ada orang jualan kawan-kawan, belum ada orang jualan di situ ya. Itu ada monyet ya, banyak sekali. Jadi saya jalan kaki, monyet itu nyamperin saya, tapi saya punya trik juga, punya tak kasih makanan gitu. Jadi tas saya diminta, saya jalan itu saja, nggak apa-apa. Yang penting KTP saya itu tak kasih kantong depan gitu. Nah, akhirnya saya ditemuin di situ ada seorang kakek badannya kurus, jenggotnya segini,
itu malam-malam, tas saya dibawa monyet-monyet itu, nggak tahunya kemana ya, sampai baju-baju saya. Akhirnya ada orang mungkin melihat saya senang di situ, jadi ya aku kasih baju hitam, celana hitam. Jadinya saya berjalan lagi, meneruskan perjalanan saya sampailah ke tempat terminal Banyuwangi gitu. Terminal Banyuwangi itu saya berjalan sambil mencari makanan, dan aku bertemu dengan seorang teman saya. Ya, teman saya itu tetangga saya, dia kerja di Banyuwangi di tempat hotel gitu. Akhirnya dia bertemu dengan saya dipanggil. Tadinya nggak ngerti saya dipanggil. Di Joko sini ya, saya datang aja, tak datengin. Itu nasi bungkus masih 300 rupiah kawan-kawan ya. Saya sukanya di tempat Gilimanuk itu, sukanya tidur di pasar kecil gitu. Pasar kecil mungkin catnya warna hijau dulu saya, warna hijau, mungkin ada pohon waru ya, pohon waru. Nah, jadi saya di situ tidurnya di situ, belum ada masjid, belum ada musola dulu ya, itu udah lama kawan. Akhirnya saya tidur di tempatnya, di situ bersinggahnya Ratu Kidul. Di sana juga ada Ratu Kidul kawan ya. Akhirnya saya tidur di situ, di pasar itu yang rukunya itu catnya warna hijau, itu masih ada di Gilimanuk ya. Sampai sekarang pun kalau dalam batin saya masih ada, karena tahun kemarin saya ke situ. Tahun kemarin sama kemarin saya ke situ, ke Bali gitu loh. Nah, habis itu di dalam perjalanan saya itu ada indahnya, ada hinaan, ada fitnah, juga ada disorin orang, juga dapat makanan terus dan rokok, dikasih amal sama siapapun saya terima. Jadi akhirnya menuju Banyuwangi ke Ngelombok. Ke Ngelombok itu saya tidur di pasar kecil itu. Habis itu aku tidur di tempatnya, persinggahannya di situ, muridnya Ratu Kidul, Kanjeng Ratu Kidul. Saya tidur di situ, dan di situ saya sendirian. Saya berzikir sama melihat ombak ya, kan dekat ombak itu, dekat laut ya. Bisa melihat di situ ada patung macan kumbang gitu dulu, ada patung. Akhirnya saya memutuskan dalam perjalanan saya sampai ke Pantai Kuta dan Pantai Sanur. Akhirnya saya nyabrang ke Lombok gitu loh. Jadi perjalanan saya itu habis itu balik lagi ke Surabaya. Ke Surabaya itu sudah di Alas Purwo dulu, udah ke Alas Purwo itu sudah sampai situ, balik lagi saya. Dari situ juga ada tempat juga, itu sebenarnya seorang ratu ya, di situ ada seorang ratu juga. Akhirnya saya ke Surabaya, ke bandara, saya ke Makassar, ke tempatnya penjaranya Sultan Hasanuddin gitu. Saya di situ juga nggak punya teman, juga dulunya alun-alun Makassar itu belum jadi bagus ya. Sekarang alhamdulillah ya, banyak kemajuan gitu. Oke kawan-kawanku semuanya, yang penting cerita Joko Pingit ini menceritakan dalam perjalanan saya. Waktu dulu saya tidak punya guru ya, tapi saya diajarin oleh kakek saya, dan diajarin yang berbuatlah baik. Semakin kita baik, semakin kita dibaikin orang ya. Semakin kita banyak sedekah, semakin kita nanti akan dunia akhiratnya akan dikasih jalan yang lebih bagus gitu. Jadi kalau memberi orang, mengasih orang itu jangan sampai kita minta imbal balik. Ingat-ingat kawan-kawan ya, itu yang sangat luar biasa sekali. Makanya cerita saya ini cerita perjalanan saya, dan saya waktu dulu masih sebelumnya tahun 2000 itu masih nasi bungkus masih 300 rupiah di kota Bali itu. Dan aku punya temen sukanya mencari cacing laut gitu, pakai kelapa dan gula merah gitu. Makanya untuk kawan-kawan semuanya, jangan lupa channel Joko Pingit selalu ikutin terus cerita yang nyata, yang tidak nyata tidak perlu saya ceritakan. Tentang perjalanan saya tadi itu sangat luar biasa sekali.
dalam perjalanan saya ada enaknya, ada yang tidak enak, ada yang fitnah. Ya itu selalu ada. Oke, seperti itu dulu. Selamat pupuk dan selamat bermimpi yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.